Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu Anda semua. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang penting banget, yang dirancang khusus untuk Anda, para penggerak layanan publik. Kita akan lihat gimana caranya membangun layanan digital yang bukan cuma canggih teknologinya, tapi juga benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Oke, kita langsung mulai ya, dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Coba kita renungkan sama-sama. Ini bukan soal canggih-canggihan aplikasi atau sistem yang kita buat. Pertanyaan ini ngajak kita untuk berhenti sejenak dan mikirin lagi, apa sih tujuan utama kita? Udah beneran belum? Apa yang kita kerjakan ini menyentuh dan memudahkan hidup masyarakat? Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, biar nggak bingung jawabnya, kita udah siapin nih peta jalannya. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kita perlu mengukur kinerja? Terus, kita akan lihat kompas kita, yaitu KPI dan metrik. Setelah itu, kita belajar dengerin pemandu kita, yaitu para pengguna. Kemudian, kita adopsi filosofi keren bernama Kaizen Digital, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Gimana? Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Anggap aja ini titik start kita. Kan nggak mungkin kita mau lari kencang kalau kita nggak tahu kita mulai dari mana kan. Jadi mengukur kinerja itu bukan buat nyari-nyari salah, sama sekali bukan. Ini tentang dapetin foto yang jernih soal di mana posisi kita sekarang. Inilah titik awal perjalanan transformasi kita. Nah, ini dia. Kalimat ini tuh dalam banget kan. Apalagi buat kita di sektor publik, setiap keputusan kita itu dampaknya ke jutaan orang. Jadi kita nggak bisa lagi tuh pakai asumsi atau kayaknya begini deh. Data itu ngasih kita pegangan yang objektif. Data mengubah perdebatan yang tadinya cuma adu opini, jadi diskusi yang fokus cari solusi nyata buat masyarakat. Oke, jadi kita udah punya peta, yaitu data. Tapi, petanya kan luas banget, gimana caranya kita tahu harus jalan ke utara atau ke selatan? Nah, disinilah KPI atau indikator kinerja utama dan metrik-metrik lainnya jadi kompas kita. Alat inilah yang akan memandu kita, yang nunjukin apakah setiap langkah yang kita ambil itu beneran bikin kita makin dekat sama tujuan kita. Coba deh kita lihat perbandingan ini, kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada tujuan yang samar-samar, kayak mempercepat proses layanan. Oke, bagus. Tapi mempercepat itu seberapa cepat? Nah, bandingin sama KPI yang spesifik. Mengurangi waktu rata-rata penyelesaian izin dari 5 hari menjadi 2 hari. Jelas kan? Targetnya kelihatan, bisa diukur, dan semua orang di tim jadi tahu kita mau kemana. Data dan metrik itu penting banget, jangan salah. Tapi, angka itu cuma angka kalau kita nggak tahu cerita di baliknya. Dan siapa pemandu terbaik yang bisa ngasih cerita itu? Ya tentu aja, masyarakat yang kita layani. Suara mereka lah sumber masukan paling berharga yang kita punya. Yuk, kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Pada akhirnya, mau secanggih apapun sistem yang kita bangun, pertanyaannya cuma satu, hidup masyarakat jadi lebih gampang nggak? Mereka ngerasa lebih baik nggak? Nah, kepuasan mereka itulah nilai rapor kita yang sebenarnya sebagai abdi negara. Penting nih untuk diingat, mendengarkan suara pengguna itu bukan proyek yang ada tanggal mulai dan selesainya. Ini adalah sebuah siklus, mesin yang harus jalan terus-menerus. Pertama, kumpulkan masukan. Bisa lewat survei, ngobrol langsung, terus kita analisis buat cari polanya. Habis itu, yang paling penting, masukan tadi kita jadikan aksi nyata, jadi perbaikan beneran. Dan, ulangi lagi. Terus begitu, supaya layanan kita nggak pernah ketinggalan zaman. Oke, sekarang kita sampai di intinya. Boleh dibilang, ini jantung dari semua yang kita bahas. Sebuah filosofi sederhana, tapi luar biasa powerful dari Jepang, namanya Kaizen Digital. Jadi, apa sih Kaizen Digital itu? Simpelnya gini, kita pinjam ide Kaizen yang tadinya buat pabrik, terus kita pakai buat layanan digital kita. Intinya, bukan soal bikin perubahan raksasa yang bikin heboh dalam semalam. Bukan. Tapi soal perbaikan-perbaikan kecil yang kita lakuin terus-menerus setiap hari. Ini dia nih yang bikin semangat. Inovasi itu bukan satu lompatan besar, tapi 1000 langkah kecil yang konsisten. Artinya apa? Artinya inovasi itu bukan cuma urusan orang-orang hebat di tim khusus. Inovasi itu bisa datang dari kita semua, dari Anda, dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari di meja kerja kita masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, oke, kita udah punya semangat Kaizen, kita mau bikin perbaikan-perbaikan kecil, tapi gimana caranya biar ribuan langkah kecil dari banyak orang ini nggak malah jadi acak-acakan? Gimana caranya biar semua ini nyambung ke tujuan besar kita? Disinilah peran manajemen inovasi jadi sangat krusial. Biar inovasi bisa tumbuh subur, organisasinya juga harus mendukung. Harus ada pilar-pilar kuat yang menopangnya. Misalnya, harus ada budaya yang bikin orang nggak takut mencoba hal baru. Harus ada sumber daya buat ide-ide segar. Kolaborasi antar unit harus kuat. Dan yang penting juga, kalau ada yang gagal, jangan dihukum, tapi dijadikan pelajaran bareng-bareng. Coba lihat angka ini. Cuma 1%.
Kelihatannya kecil ya, tapi bayangin deh, kalau setiap hari kita semua bisa bikin layanan kita jadi 1% lebih baik dari hari kemarin, efeknya itu kayak bola salju. Di akhir tahun, peningkatannya bukan cuma 300-an%, tapi jauh lebih besar dari itu, eksponensial. Nah, inilah kekuatan Kaizen yang sesungguhnya. Saya mau, setelah ini, pesan ini benar-benar nempel di benak kita semua. Setiap ASN adalah agen inovasi. Tolong jangan pernah merasa peran Anda kecil. Mau apapun posisi Anda itu ada di garis depan. Anda yang paling ngerti masalah di lapangan. Jadi Anda juga yang paling punya potensi buat nemuin solusinya. Anda adalah agen inovasi. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini kembali ke Anda semua. Inovasi kecil apa yang akan Anda mulai? Besok. Ya, besok. Bukan nanti-nanti. Coba pikirin satu hal kecil aja yang bisa Anda perbaiki. Karena Indonesia yang lebih baik itu nggak dibangun dari satu proyek raksasa, tapi dari jutaan langkah kecil yang kita, para ASN, ambil bersama-sama setiap hari. Terima kasih.